Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita sudah diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Dan sebentar lagi kita akan menerima sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Semuanya itu anugerah dan juga kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami boleh tetap bersyukur dan terus percaya akan kuasa dari Tuhan. Jika sebentar kami akan menerima sabda, oleh sebab itu ya Allah, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Minggu Prapaskah yang kedua saat ini kita akan menerima sabda Tuhan. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Yang demikian sabda Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada Minggu Prapaskah yang kedua ini kita diberikan tema berani percaya. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Kalau kita membaca di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu memiliki arti diantaranya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Juga menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Itu percaya. Pengakuan dan keyakinan seperti ini tidak hanya ada di dalam ranah kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga masuk di dalam ranah afektif atau perasaan dan ranah psikomotoris di dalam tingkah laku atau perbuatan manusia. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dapat juga dikatakan bahwa mengaku percaya bukan hanya dengan mulut saja, tetapi percaya itu harus didasari dengan hati yang mau terbuka dan juga percaya. Berani percaya
tema yang diberikan kepada kita. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Di mana diceritakan ada harapan Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus mengajar tentang penderitaan, tentang kematian dan bahkan kebangkitannya. Ajaran itu diberikan kepada para murid dan juga kepada banyak orang yang pada waktu itu mendengarkan dan menyaksikan akan pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Terkhusus di dalam ayat 37 disebutkan, agar mereka tidak malu karena perkataan dan pengajaran yang demikian. Agar mereka tidak malu dan agar mereka tetap percaya akan perkataan dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lebih tegas lagi, agar orang banyak khususnya para murid itu mau dan berani percaya bahwa setiap pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan bahkan setiap pilihan yang ditujukan para murid kepada Tuhan Yesus itu adalah pengajaran dan pilihan yang tidak harus disesalkan di dalam kehidupan para murid dan juga orang banyak. Namun ketika Tuhan Yesus mengajar, memberikan sesuatu yang harus dimengerti oleh para murid dan juga orang banyak, reaksi Petrus seakan-akan mewakili para murid yang lain. Dan bahkan seakan-akan mewakili orang banyak yang pada waktu itu mendengar dan menyaksikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata mereka tidak mau dan tidak mau menerima. Tidak mau dan tidak mampu menerima pengajaran yang demikian. Mereka tidak mau dan tidak mampu jika Tuhan Yesus harus menderita, jika Tuhan Yesus harus mati. Mereka tidak siap akan apa yang diucapkan, akan apa yang diajarkan, akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka tidak siap mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bila Yesus menanggung derita yang sangat banyak, lalu dibunuh. Para murid dan orang banyak tidak mau memiliki nasib yang sama dengan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Lebih tepatnya di dalam kehidupan mereka, mereka takut kehilangan nyawa, mereka takut menderita, dan bahkan mereka takut untuk mati. Inilah yang menjadi keraguan. Mereka tidak mau dan tidak mampu untuk lebih dekat mengenal Kristus dan untuk lebih dekat lagi percaya akan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika seorang murid sudah tidak percaya kepada pengajarnya, atau yang mengajar, atau dalam hal ini seorang guru, itu juga menunjukkan bahwa para murid tidak percaya atau bahkan malu terhadap sang guru. Para murid tidak percaya dan malu akan keberadaan Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan bahwa di dalam kehidupannya nanti akan menderita, akan mati, dan bahkan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sebagai seorang yang mengaku Kristen. Apakah dengan yang dinyatakan Tuhan Yesus, bahwa apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu menderita, mati, mengalami kesengsaraan, itu nantinya juga akan dialami oleh kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen.
Sudahkah itu kita hayati? Sudahkah itu menjadi bekal di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keselamatan? Sudahkah kita juga siap untuk menderita ketika kita mengaku dan berani percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tema kita mengantarkan berani percaya untuk kita bisa mengambil resiko, berani berkomitmen untuk merasakan yang namanya pengorbanan, penderitaan ketika kita ingin menjadi pengikut Kristus. Nah, siapkah kita atau kita tidak siap ketika kita menjadi orang Kristen? Toh pada kenyataannya Tuhan Yesus menyampaikan, apa yang saya alami juga akan kalian alami di dalam perjalanan kehidupan ketika menjadi orang Kristen. Tetapi apa yang dilakukan Petrus itu seolah-olah mewakili para murid dan bahkan seolah-olah mewakili kehidupan kita saat ini. Nek dadi wong Kristen ya wegah sengsara. Nek dadi wong Kristen ya wegah rekoso. Terkadang itu mewakili perasaan kita. Terkadang itu kita ungkapkan. Terkadang itu kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita mengakui Yesus. Terkadang kita berpikir menjadi orang Kristen, ya yang penting dadi wong Kristen penak. Jarene Gusti Yesus sudah menyediakan kehidupan. Ada surga yang sudah disediakan. Lah kok ning donya isih sengsara. Terkadang kita berpikir seperti itu. Tetapi itulah jalan salib yang harus kita pikul. Itulah jalan salib yang harus kita terima. Bahwa akan ada penderitaan, akan ada darah yang tertumpah ketika Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi semua ciptaan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Keselamatan memang diberikan cuma-cuma. Tetapi untuk kita mendapatkan yang cuma-cuma itu terkadang rasa ragu, rasa tidak percaya, mangu-mangu. Terkadang ada persoalan-persoalan yang lain. Hidup pengennya enak. Terkadang itu yang menghalangi kehidupan umat untuk kita tidak berani percaya menjadi pengikut Tuhan. Nah, apa yang menjadi penyebab untuk kita ini tidak berani mengatakan, mengungkapkan kita ini percaya? Ternyata ada satu poin yang penting, yaitu karena kita tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak dekat, makanya kita tidak tahu secara pasti. Karena kita tidak dekat, akhirnya membuat kita terhalangi untuk kita bisa mengenal Kristus lebih dalam. Ada sebuah cerita, seorang ayah memiliki anak. Ketika anak tersebut diajak keluar rumah untuk bermain, sang anak berkata, "Pak, lihat di atas, itu ada pesawat. Bagus ya bisa terbang." Akhirnya si ayah merespon pernyataan si anak. "Menurut kamu nak, pesawat itu besar apa kecil, bagus atau tidak?" "Wah, pesawat itu tinggi sekali ya. Ora ketok ning dhuwur, pesawatnya ternyata cilik, kecil sekali ya." Mendengar pernyataan si anak, akhirnya si ayah mengajak anak tersebut di kemudian hari untuk pergi ke bandara. Ketika sang anak diajak pergi ke bandara, dia diperlihatkan, ditunjukkan. "Ini loh nak yang kemarin kamu lihat, yang terbang tinggi di atas, yang kelihatannya kecil. Nah sekarang di hadapanmu, ki lho ning ngarepmu cetha welo-welo. Besar atau kecil?" Sang anak pun terkagum-kagum. Sang anak pun terheran-heran. "Wah, ternyata yang kemarin terbang itu ya, ternyata besar ya kalau dekat. Kalau dilihat lebih dekat itu ternyata besar ya." Akhirnya sang ayah merespon pernyataan sang anak. Kalau memang kita melihatnya dari jauh, pesawat itu memang kelihatan kecil.
Memang kelihatan, wah paling hanya pesawat. Kita tidak bisa melihat lebih dekat. Apa kehebatan pesawat itu? Bisa memuat ratusan orang di dalam pesawat. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Nah. Kalau kita ingin melihat kebesaran Tuhan, kalau ingin kita lebih percaya kepada Tuhan, kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan agar kita percaya bahwa Tuhan itu memang besar. Tuhan itu memang ajaib. Tuhan itu memang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dari cerita ini mengantarkan pada bacaan kita di dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 36. Kalau kita mau berani percaya kepada Tuhan, maka kita harus dekat kepada Tuhan. Seolah-olah Petrus dan para murid selalu berbondong-bondong nempel terus Gusti Yesus. Tetapi mereka tidak sadar, tidak mengakui secara ikhlas bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kekuasaan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berani percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita harus mendekatkan diri. Kudu cedak, agar kita bisa mengakui dan mengetahui seberapa besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru mendengar Tuhan Yesus sengsara akan mati, kadang orang itu menjadi takut. Tetapi kalau kita dekat terus dengan Tuhan, pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, atau bahkan menjadi orang Kristen yang akan tersisihkan, yang mungkin disengiti orang banyak yang tidak suka, maka kita akan merasa nyaman, terkagum, terheran-heran, seperti anak kecil tadi, yang bisa melihat besarnya pesawat dari jarak dekat. Begitupun juga di dalam iman kita. Mari di Minggu Prapaskah yang kedua, kita diingatkan untuk berani percaya. Kuncinya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat mencari Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, melalui peristiwa-peristiwa pribadi, perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan selamat mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu semua akan melihat besar kuasanya Allah di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.